Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diterpa gelombang tinggi, sebuah kapal ikan di Halmahera Selatan terancam tenggelam. 14 ABK diselamatkan tim SAR. Unjuk rasa pemerataan pembangunan di Ambon ricuh, pedemo merobohkan pintu pagar kantor Balai Pelaksana Jalan Nasional Maluku. Minyak kayu putih, ikon Pulau Buru, kini terancam punah akibat ditinggal anak muda yang tergoda oleh silaunya ke Milau Emas Gunung Botak. Semestinya pemerintah harus memberikan solusi, bukan hanya saja memberikan penghargaan sebagai daerah termiskin maupun daerah 3T. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM Maluku menggelar unjuk rasa di kantor Balai Pelaksana Jalan Nasional Maluku. Dalam orasinya, para demonstran mendesak pihak Balai Jalan Nasional Provinsi Maluku agar memperhatikan infrastruktur jalan di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Buru Selatan, yang belum tersentuh pembangunan sehingga mengganggu aktivitas warga. Di Maluku harus turun di Kabupaten Buru Selatan untuk melihat kondisi jalan, kondisi jembatan yang ada di Kabupaten Buru Selatan. Ada beberapa kecamatan yang sangat susah akses jalan dan jembatan, sehingga membuat masyarakat sulit untuk menuju ke kota kabupaten, ke desa akibat daripada jalan kita. Unjuk rasa di depan kantor Balai Jalan Nasional Provinsi Maluku, Jalan Insinyur M. Putuhena ini berlangsung ricuh saat pedemo memaksa masuk menemui kepala balai, namun dihalau pegawai serta security. Dengan kewenangan Bapak alias berbicara sesuai dengan topoksi kinerja Bapak dan saya. Kalau mau hadir depan masyarakat, karena kita butuh informasi publik, atau butuh kinerja daripada kami yang tadinya dikomunikasikan, Bapak-bapak kepolisian, Bapak dan Ibu, ingin saya sampaikan bahwasanya hari ini sudah komunikasikan, namun tidak ada itikat baik dari para pimpinan. Bapak kepolisian izin, kami sudah menghargai, kami ingin ketemu, kami ingin diskusi, namun tidak dihargai. Kami hanya meminta ketemu sama kepala balai Bapak dan Ibu sekalian. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah hari ini melakukan aksi di mana untuk menyampaikan keresahan itu, terutama akses jalan. Hampir rata-rata di 6 kecamatan yang ada di Kabupaten Buru Selatan itu akses jalan dari desa ke desa bahkan sampai ke kota kabupaten itu masih terputus. Nah, dengan aksi hari ini kami berharap agar Balai Jalan Nasional untuk melihat kembali kondisi jalan yang ada di sana. Karena saya yakin kalau kita hanya mengharapkan APBD kabupaten dengan anggaran terbatas, maka yakin sungguh jalan dan jembatan yang ada di Kabupaten Buru Selatan sulit untuk dibangun dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu kami minta ada perhatian khusus dari pemerintah pusat lewat Balai Jalan. Usai berunjuk rasa, massa membubarkan diri dengan harapan tuntutan mereka segera direspons oleh pihak Balai Jalan Nasional Maluku. Tim Liputan melaporkan dari Ambon. Agar keluar menemukan sampah di belakang gedung Pasar Mardika Baru Ambon kembali menumpuk hingga ke badan jalan. Sampah berbagai jenis, mulai dari sayuran busuk hingga jeroan daging, menumpuk hampir 1 bulan dan tak kunjung diangkut. Sehingga pedagang maupun warga yang melintas merasa resah dengan aroma busuk yang terus menyengat. Pedagang mengaku tak tahan dengan aroma busuk dari tumpukan sampah, namun terpaksa tetap beraktivitas karena tidak ada lokasi lain yang bisa digunakan untuk berjualan. 20 hari apa sih? Iya. Ya, kata mau bikin bagaimana nih? Kata mau cari kehidupan.
asal terganggu, ya kata sudah bilang apa-apa lah. Jadi saya ngitung sampah, sudah sehari-hari makan sampah tuh, sehari-hari cium bau sampah, jadi saya ngitung lagi. Warga serta pedagang berharap tumpukan sampah ini segera disingkirkan agar tidak mengganggu kesehatan serta pernapasan mereka. Tim Liputan melaporkan dari Ambon. Pembuangan tapol PKI, namun Pulau Buru di sumber daya alam. Salah satunya adalah lalu bagaimana cara memproduksi? Ayo simak cara membuatnya. Di atas daratan di Pulau Buru ini, ribuan hektar lahan pohon kayu putih ini tumbuh subur secara alami. Karena merupakan tanaman endemik, jika sebagian besar daratan dipenuhi tumbuhan pohon kayu putih. Di Pulau Buru, pohon kayu putih sangat mudah tumbuh. Pohon kayu putih tumbuh seperti deretan ilalang yang muncul pada lahan-lahan yang tidak tergarap. Walaupun pohon minyak kayu putih sangat mudah tumbuh di seluruh daratan Pulau Buru, keberadaannya saat ini mulai terancam oleh pembangunan yang terjadi dan harus rela berganti menjadi kawasan permukiman atau peruntukan lainnya atas nama pembangunan. Dari data Dinas Kehutanan Kabupaten Buru, luas areal tanaman kayu putih di Pulau Buru berjumlah 134.215 hektar dari jumlah luas daratan 8.473,20 km persegi atau sekitar 847.320 hektar. Di dalam areal ini, aktivitas produksi atau penyulingan minyak kayu putih dilakukan. Tempat pembuatannya pun menyerupai kotek atau rumah-rumah kecil. Bagi masyarakat setempat, lebih dikenal dengan sebutan walang. Bukan gedung mewah atau pabrik modern, namun rumah sederhana. Disinilah minyak kayu putih itu diproses. Pekerjaannya pun dilakukan sederhana dan dalam bentuk kelompok atau individu. Dimulai dengan kegiatan memetik daun kayu putih yang ada di hamparan area lahan kayu putih yang tersedia. Daun kayu putih ditampung dalam sejumlah bilik di walang. Ini dimaksudkan agar stok selalu tersedia saat penyulingan. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan perebusan atau penyulingan. Daun kayu putih yang telah dipetik tadi kemudian dimasukkan ke dalam alat rebusan tradisional yang terbuat dari lempengan kayu yang disusun vertikal di atas tungku yang terbuat dari susunan batu bata. Agar mendatangkan hasil yang maksimal, daun yang dimasukkan ke dalam tempat rebusan harus padat. Karena jika tidak, hasil yang diperoleh kurang maksimal. Dan kegiatan perebusan pun dimulai. Sebagian pekerja bertugas untuk menyalakan api tungku dari bahan dasar kayu. Menurut warga, meski profesi ini tidak memberi dampak signifikan secara ekonomis, namun mereka tetap menekuni pekerjaannya karena merupakan pekerjaan warisan leluhur dan merupakan ikon Pulau Buru yang harus dipertahankan. Ini sudah berapa lama, Pak? Kerja di sini. Sudah 2 tahun. 2 tahun? Iya. Dan Bapak tetap memilih pekerjaan untuk Iya. selamanya? Maksudnya karena ini kan pekerjaannya terus menerus, Oh. tidak ada hentinya. Oh. Kalau tambang kan ya 2 tahun 3 tahun kan tutup, nanti carinya gimana lagi? Oh iya. Kalau ini seng ya? Nah ini seng. Tetap lanjut ya? Nah lanjut. Akhirnya memilih pekerjaan ini ya, meski hasilnya sedikit. Iya. 6 jam berlalu, hasil yang ditunggu-tunggu pun keluar melalui pipa kecil dalam bentuk cairan
dan ditampung ke dalam jeriken. Selesai produksi, hasil yang telah dikumpulkan selama 1 hari ini pun kemudian dijual kepada pengepul atau pengusaha dengan harga Rp150.000 per kilogram atau per botol. Sayangnya, pekerjaan yang merupakan ikon Pulau Buru ini perlahan mulai ditinggalkan anak muda setempat. Mereka lebih memilih pekerjaan lain yang lebih menggoda, seperti menambang emas yang marak terjadi di Pulau Buru. Tak heran, ini menyebabkan wanginya minyak kayu putih tergoda oleh silaunya kemilau emas. Semua karena hasil yang diperoleh dari mendulang emas jauh lebih besar dibandingkan dengan hasil penyulingan minyak kayu putih. Padahal sebelumnya dari 215.277 jiwa berdasarkan sensus, jumlah penduduk yang ada di Pulau Buru, 90% warganya bergantung hidup dari hasil minyak kayu putih. Sisanya berprofesi sebagai petani di sawah, nelayan, PNS, dan swasta. Namun, kini berbalik tajam, dari yang tersisa mengerjakan usaha minyak kayu putih, tinggal 10%. Itu pun warga yang menyuling kayu putih, sebagian besar pendatang luar Pulau Buru. Akibatnya, produksi minyak kayu putih yang sebelumnya sekitar 3 ton per bulan, kini hanya berkisar 1 ton per bulan. Selain berkurang, kini harganya pun mahal, karena mulai langka. Jika sebelumnya dijual dengan harga Rp80.000 per kilogram atau per botol, kini dijual dengan harga Rp150.000 hingga Rp250.000 per kilogram atau per botol. Minyak kayu putih menjadi andalan bagi siapapun yang membutuhkan kehangatan maupun sekadar penghilang gatal ketika digigit serangga, meredakan sakit perut, perut kembung, serta masuk angin. Selain itu, minyak kayu putih juga sangat wangi. Tim Liputan melaporkan dari Buru. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Teatrika Putri mengucapkan dan kebanyak saudara dan amato.